ngasih tahu softwarenya, jadi kita bisa compare antara cara mencari area under curve lewat jalur manual dan juga lewat software. Softwarenya gratis, bisa di-download, dan nanti ini bisa dipakai buat penelitian kalian kalau misalnya kalian nanti konsentrasinya di farmakologi. Oke, ini hanya sebagai pengingat dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan kita belajar bagaimana cara mencari plasma konsentrasi awal, kemudian rate elimination yaitu K, kemudian volume distribusi dan clearance kan. Nah, ini ada soal. Seorang pasien dikasih 200 mg IV dari suatu obat D. Nah, kemudian ketika diambil darahnya, obat tersebut punya konsentrasi awal 15 mikrogram per mililiter, dan konsentrasi obat tersebut setelah 16 jam pemberian adalah 3,75. Berapa calculate dari clearance obat tersebut? Berarti kalau dari situ kan berarti diketahui ya, dike, diketahui dosis awalnya berapa? 250 mili. Ya Nggak benar. kedengeran. 250 miligram. Ya, dosis awalnya adalah 250 miligram obat D ya, sama dengan berarti 250 miligram. Kemudian konsentrasi awal ketika pasien tersebut diambil darahnya berapa? 15 mikrogram. 15 ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah 16 jam kemudian pasien diambil darah kembali, berapa obat yang ada di darah pasien ketika 16 jam setelah pemberian obat? 3,75. 3,75 ya. Berarti sampai situ ngerti ya. Kemudian cara menghitung volume distribusi gimana? Kan di sini kan kemarin udah dikasih tahu volume distribusi berarti adalah bisa ini, bisa ini. Berarti VD adalah dosis. Kan di sini K-nya Oh, nggak ketahuan ya. K-nya belum nggak diketahui, berarti nggak bisa pakai rumus ini kan? Ya nggak? Ya, K-nya nggak diketahui, clearance-nya yang dicari kan? Maka untuk nyari untuk nyari clearance itu kan butuh VD kan? Dan butuh K kan? Ya nggak? Oleh sebab itu, kita dari sini kan yang diketahui itu dosis dan CO. Berarti VD-nya bisa diketahuan nih. VD-nya gimana? Dosis bagi CO. Dosis bagi CO berarti dosisnya kan 250 miligram ya. Kemudian bisa nggak ya? Dosisnya kan 250 miligram. Oke. Kemudian CO-nya 15 mikrogram. Kan beda ya mikrogram tuh. Berarti harus diubah dulu kan ke miligram. Ih, gimana sih? Dibagi mana sih ini? Iya nggak? Ngerti nggak sampai situ? Halo? iya Pak, paham Pak. Ya, Pak. Ini kan 515 ya, 250 kan miligram. Kalau misalnya di miligram ini diganti jadi mikrogram berapa? 250.000. 150.000 ya. Ini miligram bener nggak sih? Atau mikrogram ya? Di contoh saya sih itu mikrogram. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. 250.000 ya. 1, 2, 3 mikrogram. 15 mikrogram per dibagi 1 mililiter kan. Berarti ini adalah dikali 1 mililiter. Ngerti sampai sini nggak?
Kan CO itu 15 miligram per mikrogram per mililiter. Berarti yang ini adalah 250.000 dibagi 15 mikrogram dibagi 1 mililiter. 1 mililiternya ke atas. Pada nggak ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti, Pak? Ngerti. Paham, Oke, Pak. jadi berapa? Pak. Untuk cepatnya saya ganti mikrogram aja deh. Ini jadi kali 1. Berapa? 250 bagi 15. 16,6,7. 11,66. 16,67 ya. Berarti satuannya apa? Mikrogram per mil. Mikrogram per mili. Enggak atuh, Mili. mililiter ya. Kenapa? Karena Oh ini iya, kan ini cutting kan. Oh, iya. Ada yang ini dan ini dicoret kan. Saya nggak tahu cara nyoretnya di Excel gimana. Jadi ininya hilang kan. What? Pokoknya mikrogramnya hilang, terus tinggal sisa mililiter. Berarti volume distribusi kan berarti mililiter ya. Oke, oke. Berarti VD-nya udah ketahuan. Kemudian kita cari kan pada saat 16 tahu kan pada saat jam 16 itu CP-nya udah ketahuan tuh. Yaitu CP 16 adalah CP16 adalah berapa? 3,75 sama dengan CO-nya 15 dikali E pangkat minus K kali T. K-nya nggak ketahuan, T-nya nggak ketahuan ya. Untuk cari K dan untuk cari K berarti kan tinggal pakai ini clearance. Kayaknya kayaknya ketahuan nggak sih? Enggak kan? Ya, benar. E pangkat minus
Maaf, Pak. Suaranya di kami tidak terdengar, Pak. Maaf. Kedengeran nggak? Sekarang Sekarang terdengar, Pak. Pak. Dari tadi Tadi tidak terdengar. Kirain Bapak memang diam. Dari tadi nggak kedengeran. iya Bapak tidak ada suara dari penjelasan soal setelah 0,2 tadi. Oh my God. Tadi ini bener nggak? 0,2. 3,75 bagi 15. Iya 0,25 Pak. Pak. Iya, 0,25. Kemudian untuk menghilangkan E kan tinggal pakai ln ya. Ln E hilang. Nah, ln 0,25 berapa? Minus 1,3. Minus 1,3 ya. Oke, saya pakai 0,2 tadi. Minus 1,3 ya. Nah, minus 1,3, kemudian kan ini minus K. Minusnya hilang kan? Jadi 1,3 ya. Nah, 1,3 berarti untuk bisa cari K, K adalah 1,3 bagi 16 kan? Berapa? 1,3 bagi 16 berapa? Hah? 0,08. 0,08 ya. Sampai sini ngerti? Ada yang ditanyakan nggak? Mengerti? Ngerti ya? Mengerti. Oke. Saat 0 dapat nih kecepatan eliminasinya 0,08 kan yang ditanya clearance ya. CL. CL itu rumusnya apa? Cek di sini. CL adalah K kali volume distribusi. K-nya berarti kan 0,08 dikali 16,6. Tinggal dikaliin berapa? Satu 1,328. 1,328. 1,33. Oke? Alright. Ya, lanjut ke area under curve ya. Nah, area under curve ini rumusnya, rumus umumnya ya berarti yang paling atas, tapi nanti kita pakai rumus trapesium. Jadi kan kalian udah tahu apa namanya? Ini kan eliminasi ya. Nanti kalau misalnya kalian ambil darah di mencit atau misalnya di manusia, nanti ada kurvanya apa? Kurvanya ya ini yang example ini. Kemudian nanti kita pakai rumus yang ini dan rumus yang ini, ya. Ada contoh soalnya. Jadi kita pakai rumus trapesium. Nah, ini contoh soalnya. Ini adalah soal yang nanti kemungkinan besar akan keluar di ujian, sudah pasti gitu ya. Jadi ini adalah contoh soalnya. Jadi nanti saya cuma ngasih dua tabel ini. Tapi dua tabel ini ya saya persiapkan untuk kita ngisinya bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti di soal cuma ada tabel ini. Kemudian ini soalnya pasien diberikan obat klorpromazin 200 mg IV bolus, berarti dikasih intravena 200 mg. Hitung berapa banyak area under curve, kemudian hitung volume distribusi, hitung clearance, dan hitung kecepatan eliminasinya gitu ya. Oh, enggak, kecepatan eliminasinya berarti udah diketahui 0,5 per jam. Gitu. Nah, ini soalnya, oke. Untuk nyarinya, ini rumusnya. Ini nih rumusnya. Pakai yang ini. Kemudian nanti tambah yang ini. Gitu. Jadi AUC total adalah rumus ini tambah rumus ini. Kita cek masing-masing. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah CN plus 1 dibagi 2 dikali TN plus 1 minus TN. Gimana sih gitu? Ini adalah C1, ini adalah C2, C3, C4, dan seterusnya. Ya, oke. C awal kan karena nggak ada, jadi ini nggak diisi. Jadi yang diisi itu karena sebelumnya nggak ada gitu kan. Jadi ini kan C0 kan gitu. Jadi ini C0. Nah, kita mulai hitungnya dari C2. Ini berarti C0 lah supaya kalian gampang.
C2, 3, C4. Berarti ngitungnya dari ini. Gimana ngitungnya? Berarti CN, berarti C apa? C itu plasma konsentrasi, berarti ini 20 ya. 20 ditambah 20 ditambah C1. C1-nya berarti 15,6. 15,6 dalam kurung dikali TN-1 berarti C1 T-nya waktunya yaitu 15,5 15,6 dikurangi 20. Ininya kurang panjang sih. Bentar saya mau ada tamu dulu 2 menit. Bentar. Oke, saya pakai yang baru aja supaya lebih gampang. Ininya saya hapus. Punten Pak Hadi, mau bertanya Ya, boleh Pak? boleh? Tadi kan rumusnya CN plus 1 dikali sama TN plus 1 TN ya Pak? Ah, Nah, TN ini kan waktu ya Pak? Kenapa ngambilnya ke konsentrasi ya Pak? Oh iya benar. Salah. Sorry. Berarti ini harusnya adalah 0,5 dikurang 0 ya. Oke, nah ini dibagi kan? Bagi 2 ya. Underline bagi 2. Sampai sini gampang ya, ngerti ya? Oke? Nah, 20 tambah berapa ini hasilnya? Hasilnya 20 tambah 15,6 ya 35,6 kan? 35,6 dibagi 2 berapa? 17,8 dan hasil akhirnya 8,9. 17,8 dikali 0,5 kurang 0 0,5 ya. Hasil akhirnya 8,9. 8,9. Oke, sampai situ ngerti? Oke, kita cari yang kedua. Yang kedua berarti adalah 15,6 ditambah 12,1 dikali 1 kurang 0,5 bagi 2 ya. Sok dihitung hasil akhirnya aja lah. Kan udah pada ngerti ya. 6,92 Pak. Sama dengan 6,92. 6,92. Oke, kemudian yang ketiga yaitu berarti 12,1 ya ditambah 7,4 dalam kurung dikali 2 kurang 1. 9,75 Pak. Ini udah total lah, saya nggak ngitung lagi. Iya Pak. Berapa? Berapa tadi hasilnya? 9,75. Masa? Iya Pak.
Oh ya, 9,75. Oke.